Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas video kelompok dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar kelas Ekonomi S3B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Lara Soraya dengan NPM 2020 145000259. Nama saya Sakina Yulianti dengan NPM 2020 145000231. Saya Nur Aziza dengan NPM 202014501173. Di sini kami akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu etika dan estetika berbudaya, memanusiakan manusia dan problematika kebudayaan. Yuk simak video kami. Di sini saya akan menjelaskan etika dan estetika berbudaya. Etika berbudaya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat, kebiasaan, atau akhlak yang baik. Secara etimologis, etika merupakan ajaran tentang baik buruk, sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika sama artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, yang berbicara tentang predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika, yaitu yang pertama, etika dalam nilai-nilai atau norma untuk pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam kumpulan asas atau moral yang dalam arti lain yaitu kode etik. Dan yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk, artinya dalam filsafat moral. Etika memiliki makna sebagai nilai dan norma etik, ataupun norma yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Nilai-nilai etik diwujudkan dalam bentuk norma etik, norma moral, atau norma kesusilaan. Manusia sebagai individu berhubungan dengan norma etik karena menyangkut kehidupan pribadi. Norma etik didukung oleh nurani individu dan bukan manusia sebagai sosial ataupun sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Namun, etika dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kekhawatiran diri sendiri. Norma etik bersumber dari manusia itu sendiri dan ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Norma etik ditunjukkan kepada manusia agar kebaikan akhlak pribadi dapat terbentuk. Perbuatan jahat seperti misalnya membunuh, mencuri, ataupun berzina dapat bertentangan dengan norma kepercayaan dan kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Perasaan malu, penyesalan, takut, dan rasa bersalah akan muncul dalam hati nurani seiring melakukan perbuatan yang melanggar norma. Etika sesungguhnya menyangkut apa yang kita lihat secara nyata seperti sopan santun, tetapi lebih bersifat batiniah yang didasari oleh nilai kemanusiaan yang tinggi dan berkonsekuensi pada kehidupan pribadi manusia. Etika bersifat objektif karena berlaku sama bagi setiap subjek yang memegang etika tersebut. Artinya, benar atau salah bagi seseorang belum tentu juga benar atau salah bagi orang lain. Manusia yang beretika akan dapat menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik di dalamnya. Etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya yang beretika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang merendahkan, bahkan menghancurkan martabat manusia. Selanjutnya ada estetika berbudaya. Estetika dapat diartikan sebagai teori keindahan. Keindahan ini dapat bermakna secara luas, sempit, dan estetik murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan di mana segala sesuatu yang baik adalah indah. Dalam arti luas, keindahan meliputi watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Secara sempit, keindahan hanya terbatas pada ruang lingkup persepsi penglihatan seperti bentuk dan warna.
Dan secara estetik murni, keindahan dapat menyangkut pengalaman estetik seseorang berhubungan dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan. Budaya yang estetik ditandai dengan adanya unsur keindahan di dalamnya. Akan tetapi, sesuatu yang bernilai indah bagi seseorang belum tentu bernilai yang sama bagi orang lain. Ini berarti nilai estetik memiliki sifat yang subjektif, di mana individu yang satu tidak bisa memaksakan individu yang lainnya untuk mengakui keindahan suatu budaya sebagaimana pandangan kita. Nilai-nilai estetik lebih menitik beratkan kepada perasaan bukannya pernyataan. Manusia cenderung menyukai hal-hal yang memiliki keindahan. Hal ini mendorong manusia berusaha berestetika dalam berbudaya, namun kembali lagi kepada hakikat estetika bahwasanya budaya yang dianggap indah oleh diri sendiri belum tentu indah bagi individu lainnya. Oleh karena itu, berbudaya tidak semata-mata harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Estetika berbudaya mengharuskan manusia untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan oleh manusia yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi memanusiakan manusia. Nah, arti dari memanusiakan manusia itu sendiri yaitu merupakan upaya untuk membuat manusia itu menjadi lebih berbudaya. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang paling unik jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Nah, potensi dan kemampuan itulah yang mengantarkan pada kesempurnaan dan kebahagiaan. Nah, di antara keunikan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu atau beberapa tokoh filsafat, salah satunya itu Socrates yang mengemukakan bahwa pada diri manusia itu terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia. Nah, tapi seringkali nih manusia itu tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan yang dipertanyakan. Nah, menurut Tilaar dan Rian Nugroho, hakikat manusia itu ada beberapa poin. Yang pertama, itu Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiaannya yang berbeda dengan dunia binatang. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang memerlukan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu manusia adalah animal educable, yang berarti itu bahwa manusia mempunyai potensi untuk dididik atau dikembangkan untuk menjadi mendidik. Kemudian yang ketiga itu manusia adalah makhluk sosial yang mengenal nilai-nilai dari etika. Di sini dapat kita simpulkan mengenai arti dari memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu pendidikan yang membantu mengembangkan, mengarahkan potensi manusia atau peserta didik yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna atau alias manusia seutuhnya, baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan lain-lain dengan adanya bantuan dari orang tua dan guru. Oke, selanjutnya di sini terkait sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Oke, ada 3 ciri utama nih suatu sistem. Nah, yang pertama, suatu sistem itu memiliki tujuan tertentu, pasti. Kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah sistem itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk menggerakkan fungsi itu, suatu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen. Nah, menurut Munif Khatib, itu sistem pendidikan harus proporsional dan manusiawi. Nah, secara teoritis, sistem pendidikan yang proporsional dan manusiawi tersebut itu harus terdapat pada alur pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru, pemetaan kelas, proses belajar mengajar, dan penilaian autentik. Pertama itu tadi penerimaan siswa baru.